Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan hari ini kita masih belajar tema 1 sub tema 2 pembelajaran kedua. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang menghargai perbedaan. Kalian harus bisa menghargai perbedaan ya terhadap lingkungan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, 1. Memahami simbol sila kedua Pancasila. 2. Menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memperhatikan sikap saling menghargai antar sesama. Kalian juga nih harus dipraktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk saling menghargai dalam keluarga, dalam masyarakat. Tetap ya harus dijunjung nilai toleransi. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup ya, dan berbagai macam perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah SWT. Istilah lain perbedaan adalah keberagaman. Adanya keberagaman akan membuat kita betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua, ada yang tahu nggak sila kedua? Ada yang tahu nggak sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Pengamalan sila kedua, perhatikan ya. 1. Menengok orang yang sedang sakit. 2. Melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. 3. Bersikap sopan kepada sesama, tidak menyakiti orang lain. 5. Menghormati orang tua dan guru, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Yang utama itu harus menghormati orang tua dan guru ya kalian. Bagaimana cara menghargai perbedaan? Cara menghargai perbedaan 1. Saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. 2. Menghibur teman saat sedih. 3. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. 4. Tidak memilih-milih teman. 5. Tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Apakah teman-teman pernah menolong atau membantu orang lain? Pernah tidak? Apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang membutuhkan? Contohnya, Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jika badan kita lebih tinggi daripada Rudi, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. 2. Jika badan kita lebih pendek daripada Rudi, maka kita memanggil teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambil bola tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti, dibantu Sitinya itu. Nah, lihat, perhatikan gambar berikutnya.
Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Apa yang harus kita lakukan dalam membantu Siti? Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalnya perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, sekarang perbedaan makanan kesukaan. Contohnya Siti menyukai wortel, Dayu menyukai brokoli, Edo menyukai kentang, Beni menyukai sandwich ya, Lani menyukai burger, Bayu menyukai sosis. Nah, itu merupakan perbedaan makanan ya. Perbedaan makanan yang harus kita hargai. Tidak boleh memaksakan kehendak. Kamu harus suka ini, harus suka ini. Sekarang selanjutnya perbedaan hobi berolahraga. Ya. Siti suka berlari jogging. Lani suka berenang. Dayu suka bermain skipping. Nah, itu merupakan perbedaan hobi yang harus kita hargai. Sekarang perbedaan agama ya. Perbedaan agama juga itu harus kita hargai, ya harus kita hormati, harus bersifat toleransi, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Orang lain beribadah, kita harus memberikan kesempatan ya. Kenapa kita harus saling menghargai perbedaan, anak-anak? Ya, karena menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya ya. Manfaat saling menghargai: satu, terbentuknya kehidupan yang rukun, tidak akan timbul perselisihan, terciptanya rasa saling menghormati, terbentuknya rasa persatuan, memberikan keamanan dan kenyamanan saat melakukan kegiatan. Nah, itulah manfaat saling menghargai. Nah, kesimpulannya ya, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak saling memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih ya, mohon maaf kurang dan lebihnya penyampaian dari Pak Ade. Thank you for watching.